Praktika Steril C kelompok 3. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai praktikum yang dilakukan pada minggu ini. Judul praktikum yang dilakukan pada minggu ini adalah pembuatan sediaan salep mata. Langsung saja, sediaan salep mata adalah sediaan steril yang bebas dari kontaminasi bakteri atau mikroorganisme, mengandung zat aktif dan bahan-bahan tambahan pengawet untuk mencegah adanya pertumbuhan mikroba. Nah, salep mata itu digunakan pada mata. Pembuatan salep mata harus diberikan perhatian khusus, sehingga untuk mencegah adanya kontaminasi. Ujung wadah obat tidak boleh terkena permukaan lain dan ditutup rapat setelah digunakan. Sediaan ini tidak dianjurkan untuk bergantian dengan orang lain meskipun dalam satu rumah. Sediaan salep mata telah terbuka dan dipakai tidak boleh disimpan lebih dari 30 hari dikarenakan kemungkinan adanya kontaminasi mikroba yang dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Nah, untuk pemenuhan kualitas terhadap sediaan salep mata dilakukan uji kontrol kualitas. Uji tersebut diantaranya ada uji organoleptis, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji pH, uji kebocoran, uji isi minum, uji homogenitas partikel, dan uji sterilisasi. Prinsip dari pembuatan sediaan salep mata dengan dibuat dari bahan-bahan yang sudah disterilkan dengan pembuatan aseptis. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari uji-uji yang dilakukan pada salep mata dexamethasone. Uji selanjutnya itu ada uji kebocoran, di mana wadah sediaan salep mata dexamethasone dicelupkan ke dalam larutan metilambu 0,1%, lalu diamati perubahan warna yang terjadi. Syarat dari uji ini yaitu metilambu tidak memasuki pengemas sehingga warna sediaan tetap. Hasil dari uji ini yaitu sediaan salep mata dexamethasone tidak mengalami perubahan warna, yang artinya sediaan telah memenuhi syarat dari uji kebocoran. Uji selanjutnya yaitu ada uji kuantitatif, di mana dibuatlah larutan standar dexamethasone 1000 ppm, lalu dibuat seri pengenceran 5, 3, 2, 1, dan 0 ppm, dan diukur dengan menggunakan HPLC dengan panjang gelombang 254 nm, lalu diamati dan dianalisis dengan kromatografinya. Adapun hasilnya terdapat dexamethasone yang diamati pada sediaan salep mata dengan kadar yang diketahui 97,5%, yang artinya sediaan salep dexamethasone telah memenuhi persyaratan dari uji kuantitatif. Uji selanjutnya yaitu ada uji kualitatif, di mana sampel diberikan dengan pereaksi ferriklorida dan pereaksi kalium ferricyanida dan akan terbentuk warna biru Prusia. Adapun hasil dari uji kualitatif pada sediaan salep mata dexamethasone yaitu terbentuk warna setelah diberikan pereaksi tersebut, yang artinya sediaan salep mata dexamethasone telah memenuhi persyaratan dari uji kualitatif. Uji selanjutnya itu ada uji sterilitas, di mana dilakukan pembuatan media pembenihan mikroba dengan menggunakan bahan nutrien agar. Syarat dari uji sterilitas ini yaitu tidak terdapat pertumbuhan mikroba di dalam wadah pembenihan. Adapun hasil dari uji sterilitas pada sediaan salep mata dexamethasone tidak terbentuk koloni bakteri atau mikroorganisme atau mikroba di dalam wadah pembenihan, yang artinya sediaan salep mata dexamethasone telah memenuhi persyaratan dari uji sterilitas. Selanjutnya atau yang uji terakhir yaitu ada uji isi maksimum, di mana tujuan dari uji isi maksimum sendiri untuk memastikan bahwa jumlah sediaan yang dimasukkan dalam wadah telah sesuai dengan jumlah sediaan yang tertera pada etiket. Adapun uji ini dilakukan dengan cara meletakkan bobot bersih dan masing-masing isi wadah dan rata-rata isi bersih dari seluruh wadah. Syarat dari uji ini, jika diuji dengan 10 wadah, untuk sediaan yang volumenya kurang dari sama dengan 60 gram atau 60 ml, isi bersih 10 wadah tidak kurang dari 90% dari jumlah pada etiket. Hasilnya, sediaan salep mata dexamethasone telah memenuhi persyaratan karena tiap 10 wadah isi bersih tidak
kurang dari 90%. Perkenalkan, nama saya Anissa Tasya Lintang, kelompok 3, steril C. Pembuatan salep mata. Siapkan alat dan bahan dalam keadaan steril, ditimbang semua bahan yang dipergunakan, lalu kita leburkan lanolin pada suhu 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius dengan magnetic steril. Kita masukkan dexamethasone natrium fosfat dan neomycin sulfat serta polymyxin B-sulfat, lalu kita aduk sampai homogen. Dimasukkan metil paraben dan propil paraben, diaduk dan dimasukkan ke dalam tub 3,5 mg, lalu diberikan etiket dan pengemas. Metode sterilisasi bahan. Pertama, dexamethasone, lanolin, polymyxin, neomycin itu digunakan sterilisasi oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 120 menit. Sedangkan metil paraben dan propil paraben itu menggunakan sterilisasi autoclave atau sterilisasi panas uap itu selama 20 menit dengan suhu 120 derajat Celcius. Uji evaluasi pertama, uji organoleptis, di mana persiapkan sediaan salep yang telah proses akhir, lalu amati warnanya secara visual, bentuk serta aroma dari bau sediaan tersebut, dan diamati bentuknya. Syarat dari sediaan ini yaitu sediaan jernih, tidak berbau, dan bentuk semi solid. Yang kedua itu uji homogenitas partikel. Sediaan salep diambil bagian atas, tengah, dan bawah, lalu diletakkan pada plat kaca, ratakan, lalu diraba dan diamati sediaan. Syarat dari uji ini tidak adanya gumpalan maupun butiran kasar pada sediaan salep. Selanjutnya yaitu uji pH, di mana 0,5 gram salep dimasukkan ke dalam beker gelas, lalu ditambah dengan aquades, lalu kita ukur dengan menggunakan kertas pH itu selama 1 menit, dan kita catat pH-nya. Syarat dari uji pH ini sesuai pH kulit, yaitu 4,5 sampai 6,5. Praktikum teknologi farmasi steril kali ini dilakukan pembuatan sediaan salep mata. Salep mata berupa suatu sediaan yang harus terjamin sterilitasnya. Zat aktif yang digunakan untuk pembuatan salep mata berupa dexamethasone natrium fosfat, neomycin sulfat, polymyxin beta sulfat. Pengawet yang digunakan berupa metil paraben, propil paraben, serta basis salep yang digunakan berupa lanolin anhidrat. Sediaan salep mata steril yang dihasilkan dikemas dalam pengemas tub berukuran 3,5 gram. Sediaan salep mata berupa suatu sediaan yang harus steril. Mata merupakan organ dengan perfusi darah yang rendah. Oleh karena itu, jika mata terpapar oleh bakteri dan virus, maka sel darah putih sebagai antibodi yang dibawa ke mata terbatas. Sehingga untuk menghindari peningkatan jumlah bakteri, sediaan untuk mata dibuat dalam kondisi steril. Sediaan salep mata yang dibuat menggunakan zat aktif dalam bentuk garam dexamethasone, yaitu dexamethasone natrium fosfat, bentuk garam dari antibiotik neomycin berupa neomycin sulfat, dan bentuk garam dari antibiotik polymyxin beta, yaitu polymyxin beta sulfat. Hal ini dikarenakan dalam bentuk garam dari zat-zat aktif tersebut lebih aktif apabila digunakan untuk sediaan topikal. Dexamethasone natrium fosfat memiliki khasiat sebagai anti peradangan, sedangkan neomycin sulfat dan polymyxin sulfat berperan sebagai antibiotik, khususnya untuk mengobati infeksi pada mata. Pengawet atau zat antimikroba yang digunakan pada salep mata haruslah zat yang cocok dengan mata dan bersifat tidak mengiritasi mata. Metil paraben dan propil paraben dipilih sebagai zat pengawet sediaan karena keamanannya dan tidak mengiritasi mata. Sediaan salep mata membutuhkan pengawet untuk mencegah adanya kontaminasi mikroba saat sediaan dibuka atau digunakan. Basis salep yang digunakan pada sediaan salep mata dexamethasone berupa lanolin anhidrat. Lanolin anhidrat digunakan sebagai basis salep terutama jika ingin dilakukan pencampuran larutan yang berair. Anhidrous lanolin atau lanolin anhidrat berupa lanolin yang mengandung air tidak lebih dari 0,25%. Lanolin anhidrat ini dapat meningkatkan absorpsi obat, zat aktif, dan mempertahankan keseragaman konsistensi salep. Lanolin anhidrat dapat melebur pada suhu 60-70 derajat Celcius. Metode sterilisasi yang digunakan untuk pembuatan sediaan salep mata berupa metode sterilisasi awal dengan teknik pengerjaan yang aseptis. Pemilihan metode sterilisasi awal dilakukan berdasarkan sifat fisika kimia dan kestabilan zat tersebut terhadap pemanasan. Zat dexamethasone natrium fosfat, neomycin sulfat, dan polymyxin beta sulfat berupa zat yang stabil terhadap pemanasan, sehingga dipilih metode sterilisasi panas kering dengan menggunakan oven pada suhu 150 derajat Celcius. Metil paraben dan propil paraben berupa zat yang tahan terhadap kelembapan dan suhu tinggi, sehingga dipilih metode sterilisasi panas uap dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Basis salep lanolin anhidrat disterilkan dengan oven pada suhu 150 derajat Celcius.
Metode pembuatan salep mata berupa metode peluburan basis. Basis dilebur terlebih dahulu pada suhu 70 derajat Celcius. Zat-zat yang berupa serbuk harus digerus terlebih dahulu untuk mengecilkan ukuran partikelnya. Serbuk-serbuk yang telah digerus dimasukkan ke dalam lelehan basis lanolin anhidrat dan kemudian diaduk homogen. Kondisi pengerjaan dilakukan secara aseptis. Sediaan salep mata yang telah jadi kemudian dimasukkan ke dalam tub berukuran 3,5 gram. Pengemas yang digunakan juga harus disterilkan terlebih dahulu dengan menggunakan oven pada suhu 180 derajat Celcius. Sediaan yang telah jadi akan melakukan kontrol kualitas dengan melakukan berbagai uji. Hasil positif diperoleh pada beberapa pengujian dan sediaan salep mata dibuat memenuhi persyaratan. Terima kasih.